Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel yang satu ini. Channel yang membahas masalah konstruksi jalan, perbaikan, perawatan, dan semua yang berhubungan dengan jalan raya. Yang memberikan informasi, mengasih edukasi, supaya kita sama-sama bisa merawat jalan dengan baik. Tidak memungkiri, jalan adalah sarana umum yang paling sering kita gunakan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur perkerasan jalan aspal atau sering disebut flexible pavement. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mengikuti video menarik berikutnya. Sesuai dengan judulnya, yaitu struktur perkerasan jalan aspal atau flexible pavement. Kita akan fokus membahas mengenai susunan struktur pada perkerasan jalan, khususnya flexible pavement. Saya yakin dari rekan-rekan di sini pada saat kuliah sudah mendapatkan mata kuliah bahan perkerasan jalan. Nah, di kesempatan ini saya akan sedikit mengingatkan susunan struktur pada perkerasan jalan yang tentunya berdasarkan pengalaman di lapangan. Namun sebelum jauh ke lapisan struktur perkerasan jalan, ada baiknya mengenal lebih dahulu jenis perkerasan yang sering digunakan di Indonesia, yaitu flexible pavement atau perkerasan lentur dan rigid pavement atau perkerasan kaku, yang sebelumnya sudah saya bahas secara lengkap. Nanti akan saya taruh videonya di layar akhir, supaya yang belum nonton bisa nonton. Untuk saat ini, kalian fokus dulu ke video ini. Secara umum, perbedaan antara kedua jenis perkerasan hanya pada lapis finishing perkerasannya saja. Perkerasan lentur menggunakan aspal konkrit atau beton aspal, sedangkan perkerasan kaku menggunakan beton. Kedua jenis perkerasan tersebut juga mempunyai perbedaan di lapisan strukturnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur perkerasan jalan aspal atau flexible pavement. Hanya khusus membahas pada perkerasan lentur saja. Apabila ingin mengetahui perbedaan secara mendetail, silahkan kalian tonton video sebelumnya mengenai struktur perkerasan jalan beton atau rigid pavement setelah kalian selesai menonton video ini. Saat ini, perkerasan jalan aspal masih sering digunakan pada proyek-proyek jalan antar kota. Banyak pertimbangan mengapa menggunakan lapisan aspal pada permukaan. Salah satunya adalah tingkat kenyamanan pengguna jalan lebih tinggi dibandingkan penggunaan beton. Namun, bukan berarti perkerasan beton tidak nyaman, karena saat ini pun perkerasan beton juga banyak digunakan proyek-proyek jalan tol. Namun yang jelas, daya dukung tanah juga mempengaruhi pemilihan perkerasan jalan aspal ataupun perkerasan jalan beton. Perkerasan jalan aspal memiliki beberapa susunan lapis struktur, antara lain tanah dasar, tanah timbunan, LPB, LPA, ACBC, dan ACWC, seperti pada gambar yang tercantum. Pada gambar berikut adalah contoh susunan struktur perkerasan jalan aspal dengan lebar badan jalan 6 meter, sedangkan bahu jalan 2,5 meter. Struktur perkerasan jalan pada badan jalan berbeda dengan bahu jalan. Pada badan jalan menggunakan finish permukaan aspal, sedangkan pada bahu jalan menggunakan agregat es. Bagian jalan yang mendapatkan beban lalu lintas adalah badan jalan, sehingga struktur utama pada badan jalan ini harus kuat. Oleh sebab itu, susunan struktur pada badan jalan berbeda dengan bahu jalan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada contoh gambar berikut, menggunakan susunan struktur perkerasan jalan aspal dengan ketebalan yang berbeda. Perlu diingat,
bahwa tebal lapisan struktur tergantung dari perencanaan struktur dari konsultan. Setiap lokasi proyek mungkin ada yang berbeda lapisan struktur jalannya. Ada yang menggunakan AC base, ada yang hanya menggunakan ACBC saja, tanpa ACWC, dan sebagainya. Berikut penjelasan singkatnya mulai dari struktur paling bawah. Yang pertama, tanah asli atau subgrade. Subgrade adalah tanah existing yang ada di lokasi proyek. Tanah dasar ini pun harus memiliki spesifikasi mutu. Biasanya CBR minimal 6%. Apabila hasil pengujian tanah dasar mencapai 6% menggunakan DCP, maka sudah layak untuk ditimbun. Yang kedua, selected embankment. Selected embankment adalah tanah timbunan dengan material pilihan seperti bebatuan lunak. Penggunaan selected ini belum tentu digunakan. Ada yang ditimbun dengan common embankment atau tanah timbunan biasa. Jadi semua tergantung perencanaan. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah. LPB atau lapisan pondasi bawah adalah lapisan struktur yang menggunakan agregat kelas B. Agregat kelas B adalah campuran gradasi material batu pecah dengan sirtu atau selected. Batu pecah tersebut terdiri dari beberapa fraksi ukuran yang berbeda. Diperlukan sebuah job mix formula untuk mendapatkan mutu yang diinginkan sesuai dengan mutu kelas B. Apabila CBR sudah memenuhi 60% dengan cara tes Sencon di lapangan, maka bisa dilanjutkan dengan lapisan struktur selanjutnya. Yang keempat, lapisan pondasi atas. LPA atau lapisan pondasi atas adalah lapisan struktur pondasi yang berhubungan langsung dengan aspal karena tepat di bawah aspal. Struktur ini menggunakan agregat kelas A yang tersusun campuran material batu pecah dengan abu batu yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai kelas A. Batu pecah yang digunakan terdiri dari beberapa fraksi ukuran yang berbeda. Pembuatan agregat A harus menggunakan job mix formula yang disetujui oleh konsultan. Syarat minimal CBR untuk LPA adalah 90%. Pengujian yang dilakukan adalah Sencon. Yang kelima, ACBC. ACBC atau Aspal Concrete Binder Course adalah beton aspal yang terletak tepat di atas LPA. Campuran beton aspal ini terdiri dari beberapa fraksi agregat batu pecah dengan ukuran yang berbeda, abu batu, dan kadar aspal tertentu. Yang membedakan dengan ACWC adalah ukuran fraksi agregat dan kadar aspal pada ACBC yang lebih rendah. Yang keenam, ACWC. ACWC atau Aspal Concrete Wiring Course adalah beton aspal yang terletak paling atas dan menerima beban langsung kendaraan dan menentukan nyaman tidaknya kendaraan saat melintas. Campuran beton aspal ini hampir sama dengan ACBC, hanya berbeda di ukuran fraksi agregat. Kadar aspal ACWC biasanya lebih tinggi karena lapis permukaan jalan harus kedap dengan air. Yang ketujuh, bahu jalan. Bahu jalan atau dikenal dengan nama shoulder ini mempunyai fungsi sebagai pengaku perkerasan aspal pada badan jalan agar aspal tidak mudah rusak. Bahu jalan tidak langsung mendapatkan beban lalu lintas kecuali dalam keadaan darurat, sehingga susunan struktur bahu jalan tidak seperti pada badan jalan. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini.
Material pada bahu jalan terdiri dari lapisan paling bawah adalah agregat kelas B. Kemudian di atasnya adalah agregat kelas S. Agregat kelas S mempunyai syarat minimum CBR 50%. Agregat S terdiri dari material campuran batu pecah dengan tanah liat. Yang perlu diperhatikan adalah perencanaan struktur perkerasan jalan aspal ini sangat tergantung dari kondisi tanah dasar ataupun exiting serta jenis penanganannya. Demikian penjelasan singkat tentang struktur perkerasan jalan aspal atau flexible pavement. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan share di laman sosmed kalian. Nantikan video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Sampai bertemu di video selanjutnya.